Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Lulu Putri Almaslifa dengan NIM 5034191 pada mata kuliah Klimatologi Laut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai El Nino Southern Oscillation atau ENSO. Nah, El Nino Southern Oscillation atau ENSO adalah sebuah fenomena penyimpangan dari suhu muka laut di Samudra Pasifik dekat Ekuador bagian tengah dan timur. ENSO merupakan global climate system yang terjadi secara non-periodik. Fenomena ENSO akan berdampak pada intensitas curah hujan yang diamati di Indonesia. Nah, fenomena ENSO merupakan fenomena yang terbentuk akibat adanya anomali suhu permukaan laut di wilayah Samudra Pasifik Ekuador. Fluktuasi dari ENSO terdiri dari tiga fenomena, yaitu kondisi normal, El Nino, dan La Nina. Terdapat beberapa faktor penyebab El Nino dan La Nina. Yang pertama, anomali suhu yang signifikan di perairan Samudra Pasifik, melemahnya angin pasat atau trade winds di selatan Pasifik, sehingga terjadi pergerakan angin laut dari normal. Dan yang terakhir, kenaikan daya tampung lapisan atmosfer akibat pemanasan dari perairan panas di bawahnya. Menurut Savitri pada tahun 2015, El Nino dan La Nina terjadi di perairan Peru saat musim panas dan adanya perbedaan arus di perairan Samudra Pasifik. El Nino merupakan fase ENSO hangat. Pemanasan El Nino terjadi karena pemanasan suhu permukaan laut atau sea surface temperature di atas rata-rata pada Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan juga timur. Nah, ketika fenomena El Nino terjadi pada musim kemarau, maka cenderung memperparah dampak kekeringan. Sedangkan ketika terjadi pada musim hujan, akan mengurangi curah hujan pada musim dan daerah tersebut, menurut Hidayat et al. Pada tahun 2018. Proses terjadinya El Nino yang pertama, massa air bersuhu tinggi dari perairan Indonesia bergerak menuju timur sepanjang garis khatulistiwa hingga mencapai pantai barat Amerika Serikat di wilayah Peru, Bolivia. Selanjutnya, secara bersamaan, air laut hangat dari sekitar pantai Amerika Tengah bergerak ke arah selatan hingga mencapai pantai barat Peru, Ekuador. Nah, pertemuan dua massa air hangat ini menyebabkan akumulasi air laut bersuhu tinggi dalam volume yang besar dan mencakup area yang luas. Nah, panas dari permukaan laut ini akan dilepaskan ke atmosfer sehingga memicu pemuaian udara ke atas secara konvektif dan membentuk wilayah bertekanan rendah di sekitar pantai barat Peru, Ekuador. Kondisi ini menyebabkan terganggunya pola sirkulasi atmosfer, kemudian angin yang bergerak menuju Indonesia akan membawa uap air dalam jumlah terbatas sehingga wilayah Indonesia mengalami musim kemarau panjang. La Nina. La Nina merupakan fase ENSO dingin. La Nina terjadi ketika penurunan suhu permukaan laut di bawah rata-rata suhu permukaan laut atau sea surface temperature di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik tropis. Nah, ketika fenomena La Nina terjadi, maka cenderung meningkatkan intensitas curah hujan di Indonesia, baik di musim kemarau atau musim hujan, menurut Hidayat et al. Pada tahun 2018. Nah, proses terjadinya La Nina yaitu ketika fenomena El Nino melemah. Nah, massa air laut bersuhu tinggi di sekitar pantai Peru Ekuador akan bergerak ke arah barat sehingga suhu air kembali normal atau lebih dingin dan terjadi proses upwelling. Nah, pergerakan massa air laut hangat ke arah barat hingga mencapai perairan Indonesia. Nah, wilayah Indonesia akan mengalami pembentukan daerah bertekanan rendah sehingga angin dari kawasan Pasifik Selatan dan Samudra Hindia bergerak menuju Indonesia. Angin ini membawa kandungan uap air dalam jumlah yang besar dan berpotensi menimbulkan curah hujan tinggi. Terdapat beberapa indeks untuk mengukur ENSO. Yang pertama, Oceanic Nino Index atau ONI dan
Southern Oscillation Index atau SOI. Nah, ONI didasarkan pada suhu permukaan laut atau SPL dari rata-rata wilayah Nino 3,4. Nah, ONI ini digunakan untuk memantau, menilai, dan memprediksi ENSO. Sedangkan untuk Southern Oscillation Index atau SOI didasarkan pada perbedaan tekanan udara di permukaan laut antara Tahiti dan Darwin. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya pakai. Terima kasih.